Bayangkan rasa sakit yang menghujam jantung ketika pengkhianatan paling keji justru datang dari dua orang yang paling ia cintai di dunia ini. Sally, seorang istri yang tulus, harus menelan kenyataan pahit saat mendapati suaminya, Anjar, lebih memilih menjalin hubungan terlarang dengan adik kandungnya sendiri, Putri. Namun, mereka lupa bahwa Sally bukanlah wanita yang mudah dihancurkan oleh air mata. Di balik luka yang menganga, ia justru menyusun rencana kebangkitan yang tak terduga bersama seorang pria berwibawa bernama Jafar. Saksikan bagaimana Sally mengubah duka menjadi tahta, membangun karir yang gemilang, dan membiarkan mereka yang telah mengkhianatinya memohon ampun di bawah kaki kesuksesannya. Ini bukan sekedar cerita tentang patah hati, melainkan tentang pembuktian bahwa wanita yang terpuruk bisa kembali sebagai pemenang yang tak terkalahkan. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi kisah inspiratif ini dengan Anda. Sebelum kita lanjut ke keseruan babak berikutnya, saya ingin tahu nih, kalian semua sedang menonton dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat ya. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden sutra di ruang tamu seharusnya memberikan kehangatan. Namun bagi Sally, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Sally berdiri terpaku di depan meja makan yang telah ia tata dengan sempurna sejak subuh. Aroma kopi Arabica kesukaan Anjar bercampur dengan wangi nasi goreng rempah yang masih mengepul. Namun kursi di ujung meja itu tetap kosong. Sudah berbulan-bulan lamanya, rutinitas sarapan yang dahulu penuh dengan canda tawa, kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Sally menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa hampa yang perlahan menggerogoti dadanya. Sebagai seorang desainer interior, ia ahli dalam menata ruangan agar terlihat indah dan nyaman, namun ia merasa gagal menata kebahagiaan di dalam rumah tangganya sendiri. Setiap sudut rumah yang ia dekorasi dengan sepenuh hati, kini seolah menjadi saksi buas atas jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Anjar. Suara langkah kaki yang terburu-buru memecah keheningan. Anjar muncul dengan setelan jas rapi, namun pandangannya tidak sedikit pun tertuju pada Sally. Ia hanya meraih kunci mobil di atas meja tanpa menyentuh sarapan yang telah disiapkan. Aku ada rapat mendadak, tidak sempat sarapan. Ucapnya dingin, bahkan tanpa menoleh. Sally hanya bisa mematung. Tenggorokannya terasa tercekat. Belum sempat ia membalas, pintu depan sudah tertutup rapat, meninggalkan Sally dalam kebisuan yang menyakitkan. Di tengah kemelut batinnya, ponsel Sally bergetar. Sebuah pesan singkat dari Putri, adik kandungnya, muncul di layar. "Kak, aku kesepian di kosan. Bolehkah aku menginap di rumahmu beberapa hari?" Sally tersenyum tipis, merasa kehadiran adik kesayangannya mungkin bisa menghidupkan kembali suasana rumah yang mati suri ini. Tanpa curiga sedikit pun, ia membalas pesan itu dengan hangat. Sally tidak pernah menyangka bahwa keputusannya membuka pintu rumah bagi Putri adalah awal dari runtuhnya seluruh dunianya. Ketukan pintu yang ceria di sore hari itu seolah menjadi jawaban atas doa-doa Sally yang merindukan keramaian di tengah sunyinya dinding rumah. Putri berdiri di sana dengan koper besar dan senyum yang sangat manis, langsung memeluk kakaknya dengan erat seolah mereka tidak bertemu bertahun-tahun. Sally merasakan kehangatan yang tulus, merasa beruntung memiliki adik yang begitu perhatian di saat suaminya sendiri terasa seperti orang asing. Dengan penuh semangat, Sally mengantarkan Putri ke kamar tamu yang telah ia siapkan dengan spray baru beraroma lavender. Berharap kehadiran adik bungsunya ini akan mencairkan kebekuan komunikasi antara dirinya dan Anjar. Namun, suasana berubah secara halus saat senja mulai tenggelam dan Anjar melangkah masuk ke dalam rumah. Alih-alih menunjukkan wajah lelah seperti biasanya, raut muka Anjar seketika cerah saat melihat Putri yang sedang membantu Sally di dapur. Ada binar di mata Anjar yang sudah lama tidak Sally lihat. Sebuah binar yang dahulu hanya ditujukan untuknya saat mereka masih di awal masa pengejaran cinta. Malam itu, meja makan tidak lagi sunyi. Putri bercerita dengan gaya yang lincah tentang masa-masa kuliahnya, sementara Anjar mendengarkan dengan antusiasme yang berlebihan, sesekali tertawa lepas menanggapi candaan adik iparnya. Sally duduk di antara mereka, mencoba ikut tersenyum. Namun ada getaran aneh yang merayapi perasaannya. Ia merasa seperti penonton di rumahnya sendiri, menyaksikan sebuah frekuensi percakapan yang tidak bisa ia masuki. Kecanggungan itu memuncak ketika Putri secara tidak sengaja menumpahkan air ke kemeja Anjar,
Dan dengan gerakan refleks yang terlalu santai, Putri mengelap dada pria itu menggunakan tisu sambil tertawa kecil. Anjar tidak menghindar, ia justru terdiam dengan tatapan yang sulit diartikan. Sally tertegun, tangannya yang memegang sendok mendadak kaku. Meski ia berusaha menepis pikiran buruk dengan dalih hubungan saudara, ada naluri kewanitaan yang mulai membisikkan kegelisahan. Di kamar, saat malam semakin larut, Sally mencoba memeluk Anjar dari belakang. Namun suaminya itu hanya bergumam kecil dan segera membalikkan badan untuk tidur, meninggalkan Sally yang kembali menatap langit-langit kamar dengan sejuta tanya yang mulai bermekaran. Pertanyaan-pertanyaan yang mulai bermekaran di benak Sally kian hari kian menguat, terutama ketika ia menyadari bahwa rutinitas suaminya berubah drastis sejak kehadiran Putri di bawah atap mereka. Anjar, yang biasanya enggan pulang sebelum larut, kini selalu tiba di rumah tepat waktu, dengan alasan ingin menikmati makan malam bersama keluarga. Namun, perhatiannya tak lagi tertuju pada hidangan yang Sally masak dengan susah payah, melainkan pada setiap gerak-gerik Putri yang tampak semakin berani menunjukkan kedekatan. Sally mencoba mengabaikan rasa perih di hatinya, meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah bentuk kasih sayang seorang kakak ipar kepada adiknya. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri yang sempurna, meski ia merasa energinya terkuras habis hanya untuk mempertahankan kewarasan di tengah situasi yang janggal ini. Kejanggalan itu semakin nyata ketika Sally mendapati Anjar memberikan sebuah kotak perhiasan kecil kepada Putri di ruang tengah saat ia baru saja kembali dari taman belakang. Putri tampak tersipu malu, sementara Anjar mengusap puncak kepala gadis itu dengan kelembutan yang sangat akrab, sebuah gestur yang dahulu menjadi favorit Sally. Saat Sally masuk ke ruangan, suasana seketika berubah kaku. Anjar berdalih bahwa itu hanyalah hadiah kelulusan yang tertunda untuk Putri. Sally hanya terdiam, mencoba mencerna kebohongan yang mulai disajikan secara kasat mata. Ia merasa ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Sebuah kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun, kini mulai goyah oleh orang-orang yang paling ia percayai. Malam itu, di bawah temaram lampu meja kerja, Sally mencoba menenggelamkan diri dalam sketsa-sketsa desain interiornya. Namun konsentrasinya buyar saat mendengar gelak tawa kecil dari arah ruang menonton. Ia mengintip sedikit dan melihat Anjar serta Putri sedang duduk berdampingan sambil menatap layar ponsel yang sama. Posisi mereka begitu rapat hingga tak ada celah di antaranya. Pemandangan itu bagai petir di siang bolong bagi Sally. Ia menyadari bahwa perannya di rumah ini perlahan mulai digantikan, bukan oleh orang asing, melainkan oleh darah dagingnya sendiri. Kesadaran pahit itu membuatnya terduduk lemas di lantai, menyadari bahwa badai besar akan segera menghantam biduk rumah tangganya yang selama ini ia anggap kokoh. Kesadaran pahit itu tentang badai yang akan menghantam itu membuat Sally tidak bisa memejamkan mata hingga fajar menyingsing di ufuk timur. Keesokan paginya, saat Anjar sedang mandi dan Putri masih terlelap, Sally berjalan menuju garasi untuk mengambil berkas desain yang tertinggal di kursi belakang mobil suaminya. Namun, saat pintu mobil terbuka, hidungnya langsung disambut oleh aroma parfum manis yang sangat ia kenali. Bukan aroma maskulin milik Anjar, melainkan wangi bunga lili yang selalu dipakai oleh Putri. Jantung Sally berdegup kencang saat jemarinya menyentuh sebuah benda kecil yang terselip di selacok penumpang depan. Itu adalah sebuah jepit rambut mutiara milik adiknya, benda yang kemarin Putri keluhkan hilang dan sempat mereka cari bersama di ruang tamu. Sally menggenggam jepit itu erat-erat hingga pinggirannya yang tajam menekan telapak tangan. Mengapa jepit itu bisa berada di sana jika Anjar mengaku seharian kemarin pergi keluar kota untuk urusan proyek konstruksi? Logika Sally mulai berperang dengan perasaannya, mencoba mencari pembelaan bahwa mungkin Putri hanya meminjam mobil tanpa sepengetahuannya. Namun, saat ia membuka laci dashboard untuk mencari tisu, matanya justru tertuju pada sebuah struk belanja dari sebuah butik ternama di pusat kota. Tanggal dan jam yang tertera menunjukkan waktu kemarin siang, tepat di saat Anjar seharusnya berada di rapat penting. Di sana tertulis pembelian sebuah gaun malam sutra, jenis pakaian yang tidak pernah Anjar belikan untuk Sally selama 2 tahun terakhir. Rasa mual seketika menyerang Sally, membuatnya harus berpegangan pada pintu mobil agar tidak jatuh tersungkur. Ia menyadari bahwa rutinitas baru suaminya yang pulang tepat waktu hanyalah skenario untuk menutupi jejak petualangan rahasia yang dilakukan di siang hari.
Di tengah guncangan hebat itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi undangan untuk mendiskusikan renovasi sebuah geria tawang mewah. Dikirim oleh asisten seorang pria bernama Jafar. Sally menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Sebuah peluang emas hadir di saat pondasi hidupnya sedang runtuh. Ia tahu ia harus mengambil tindakan, bukan hanya untuk menyelamatkan martabatnya, tetapi juga untuk menyiapkan jalan keluar jika firasat terburuknya benar-benar terbukti. Jalan keluar yang mulai terbentang melalui pesan singkat itu menjadi satu-satunya harapan Sally untuk tetap berdiri tegak di atas reruntuhan harga dirinya. Sore harinya, ketika Anjar pulang dengan wajah yang tampak segar, seolah tidak terjadi apa-apa, Sally mencoba memberanikan diri untuk mengutarakan niangnya. Ia menceritakan tentang tawaran dari pihak Jafar untuk menangani proyek besar tersebut, berharap mendapatkan dukungan moral yang selama ini ia rindukan. Namun ekspresi Anjar seketika berubah menjadi sinis. Ia meletakkan tas kerjanya dengan kasar dan menatap Sally dengan pandangan meremehkan. Baginya, keinginan Sally untuk kembali berkarir adalah hal yang tidak perlu, karena ia merasa sudah cukup memberikan segalanya secara finansial. Anjar menegaskan bahwa tugas utama Sally saat ini adalah menjadi istri yang baik dan membantu Putri menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota besar. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Sally, terutama karena ia tahu alasan sebenarnya di balik larangan tersebut bukanlah soal kenyamanan rumah tangga, melainkan upaya Anjar untuk tetap mengontrol gerak-geriknya agar tidak mengendus perselingkuhan yang sedang terjadi. Putri yang kebetulan lewat hanya memberikan tatapan iba yang terasa sangat palsu, seolah ia menikmati posisi dominannya saat ini. Sally merasa terjepit dalam sangkar emas yang dibangun oleh kebohongan pria yang paling ia cintai. Meskipun Anjar melarangnya dengan sangat keras, semangat Sally tidak lantas padam begitu saja. Di tengah malam saat semua orang telah terlelap, ia diam-diam mempelajari portofolio perusahaan milik Jafar dan mulai menyusun konsep desain awal yang luar biasa. Ia menyadari bahwa jika ia terus menuruti perintah Anjar, ia akan kehilangan identitasnya dan berakhir sebagai wanita yang tidak berdaya saat pengkhianatan itu benar-benar meledak nantinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh tekad, Sally mengirimkan balasan kepada asisten Jafar, menyatakan kesediaannya untuk bertemu secara rahasia guna membahas detail kerjasama tersebut. Ini adalah langkah pemberontakan pertamanya, sebuah taruhan besar demi masa depan yang lebih bermartabat. Taruhan besar demi masa depan yang lebih bermartabat itu membawa Sally ke sebuah pertemuan rahasia di sebuah lobi hotel mewah untuk bertemu dengan tim Jafar. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mempresentasikan ide-idenya yang brilian, namun pikirannya tak bisa sepenuhnya lepas dari rasa curiga terhadap apa yang dilakukan suaminya di luar sana. Setelah pertemuan berakhir, Sally memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia mengemudikan mobilnya menyusuri jalanan kota yang padat, hingga tanpa sengaja matanya menangkap siluet kendaraan yang sangat ia kenal, terparkir di depan sebuah kafe bergaya kolonial yang cukup tersembunyi. Kendaraan itu adalah mobil Anjar, yang seharusnya saat ini berada di lokasi proyek pinggir kota menurut jadwal yang ia sampaikan tadi pagi. Sally memarkirkan mobilnya agak jauh, lalu dengan langkah gemetar dan kacamata hitam yang menutupi matanya yang mulai berkaca-kaca, ia mendekati area luar kafe tersebut. Di balik rimbunnya tanaman hias, ia melihat sebuah pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa pertahanannya. Anjar duduk di sana, tertawa lepas sambil menggenggam jemari Putri dengan sangat mesra. Tidak ada lagi jarak canggung. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Sally melihat Anjar menyuapkan sepotong kue ke mulut Putri. Sebuah perhatian kecil yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan lagi sebagai seorang istri. Rasa mual yang sempat hilang kini kembali menyerang dengan lebih hebat, membuat dunianya seolah berputar. Ia ingin sekali masuk ke sana, melempar meja, dan menuntut penjelasan. Namun kakinya seolah terpaku di atas trotoar. Sally menyadari bahwa jika ia meledak sekarang tanpa persiapan yang matang, ia hanya akan berakhir sebagai pihak yang kalah dan ditinggalkan tanpa apa-apa. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia memotret momen tersebut menggunakan ponselnya sebagai bukti yang tak tertentahkan. Ia harus belajar menahan diri, membiarkan luka ini menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi. Sally segera kembali ke mobilnya, menyalakan mesin dengan tangan yang bergetar hebat, dan bersumpah bahwa air mata yang jatuh hari ini adalah air mata terakhir yang ia teteskan karena kelemahan.
Sumpah yang ia ucapkan di dalam mobil itu menjadi kompas baru yang menuntun setiap langkah Sally saat ia memasuki rumah dengan wajah sedingin es. Ia mendapati ruang tengah masih kosong, sebuah pertanda bahwa dua orang yang mengkhianatinya itu masih asyik menikmati waktu mereka di luar sana. Sally segera masuk ke ruang kerjanya, mengunci pintu, dan mulai menyusun strategi dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang profesional yang sedang menghadapi krisis besar. Langkah pertamanya adalah mengamankan seluruh dokumen aset dan tabungan yang ia miliki, sebelum Anjar menyadari bahwa rahasianya telah terendus. Ketukan di pintu kamar beberapa jam kemudian membuyarkan konsentrasi Sally. Itu adalah suara Putri yang terdengar sangat riang, menanyakan apakah Sally ingin makan malam bersama, karena Anjar baru saja membawakannya makanan kesukaan mereka. Sally menarik napas dalam, mengatur raut wajahnya agar terlihat biasa saja, lalu membuka pintu. Ia menatap adiknya dengan pandangan yang dalam, mencari sisa-sisa nurani di mata gadis itu. Namun yang ia temukan hanyalah kilatan kepuasan yang tersembunyi di balik senyum lebar. Sally hanya mengangguk singkat dan beralasan bahwa ia sedang sangat sibuk dengan riset desain untuk proyek kecil teman lamanya. Ia membiarkan mereka merasa menang untuk saat ini, sementara ia sendiri sedang menyiapkan panggung untuk pertunjukan yang jauh lebih besar. Malam itu juga, Sally mengirimkan pesan kepada Jafar, meminta pertemuan pribadi untuk membahas kontrak kerja yang lebih serius. Ia menyadari bahwa Jafar bukan hanya sekadar klien potensial, tetapi kunci utama untuk memulihkan martabatnya yang sempat terinjak. Saat Anjar masuk ke kamar dengan aroma parfum yang masih menempel kuat di jasnya, Sally hanya berpura-pura tidur, menahan gejolak amarah yang hampir meledak. Di bawah kegelapan malam, ia merancang skenario di mana ia akan pergi dengan kepala tegak, membawa kesuksesan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh Anjar maupun Putri. Skenario yang ia rancang di bawah kegelapan malam itu mendapatkan pembenaran yang jauh lebih cepat daripada yang ia duga. Keesokan paginya, saat sinar mentari mulai menyelinap melalui celah ventilasi, ponsel Sally yang terletak di atas nakas bergetar hebat. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar, namun nama pengirimnya adalah Anjar. Dengan jantung yang berdegup tidak karuan, Sally membuka pesan tersebut, yang berisi kalimat-kalimat romantis mengenai betapa indahnya pertemuan mereka di kafe kemarin dan rencana untuk menghabiskan akhir pekan bersama di sebuah villa pribadi. Sally tertegun, menyadari bahwa suaminya baru saja melakukan kesalahan fatal dengan mengirimkan pesan yang seharusnya ditujukan untuk Putri ke nomor istrinya sendiri. Tangan Sally gemetar, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena amarah yang telah mengkristal menjadi kekuatan. Ia segera melakukan tangkapan layar dan mengirimkan bukti otentik itu ke alamat surel pribadinya sebagai cadangan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah terburu-buru dari arah luar kamar, disusul ketukan pintu yang panik. Anjar masuk dengan wajah pucat pasi, mencoba merebut ponsel dari tangan Sally, sambil terbata-bata mencari alasan bahwa ponselnya sedang mengalami gangguan teknis atau diretas. Sally hanya menatap suaminya dengan pandangan datar yang kosong, sebuah tatapan yang membuat Anjar seketika bungkam dan merasa terintimidasi oleh ketenangan istrinya yang tidak biasa. Alih-alih menangis atau berteriak histeris, Sally justru bangkit berdiri dan merapikan pakaiannya dengan sangat anggun. Ia melewati Anjar begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menuju ruang makan di mana Putri sudah menunggu dengan wajah cemas yang dibuat-buat. Di meja makan, Sally meletakkan ponselnya tepat di tengah-tengah mereka, membiarkan keheningan yang mencekam menjadi jawaban atas segala kepalsuan yang selama ini mereka perankan. Ia tahu bahwa keraguan antara hati dan logikanya telah berakhir. Kini saatnya ia bergerak sepenuhnya mengikuti logika untuk menyelamatkan masa depannya sendiri melalui kerjasama yang akan ia bangun bersama Jafar. Kerjasama yang akan ia bangun bersama Jafar kini menjadi fokus utama Sally untuk mengalihkan rasa sakit yang terus menghujam ulu hatinya. Beberapa hari setelah insiden pesan salah kirim itu, Sally mulai bersikap seolah-olah ia telah memaafkan Anjar. Sebuah sandiwara yang ia mainkan demi mendapatkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Ia membiarkan suaminya dan Putri merasa bahwa keadaan telah kembali normal. Padahal di balik itu, Sally telah memasang perangkat pelacak pada kendaraan yang sering mereka gunakan. Ia ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan ini telah berjalan, dan apakah ada rencana lain yang lebih busuk yang sedang mereka susun di belakang punggungnya.
Pengintaian mandiri itu membawanya ke sebuah gedung apartemen di pinggiran kota pada suatu sore yang mendung. Sally menyaksikan dari kejauhan bagaimana Anjar dan Putri turun dari mobil dengan tawa yang begitu lepas, seolah beban dosa mereka telah menguap begitu saja. Mereka memasuki lobi dengan tangan yang saling bertautan, pemandangan yang membuat jemari Sally mencengkram kemudi hingga buku-bukunya memutih. Di saat yang bersamaan, Jafar menghubunginya untuk mengkonfirmasi bahwa presentasi konsep desainnya telah diterima oleh Dewan Komisaris. Suara Jafar yang tenang dan berwibawa di telepon memberikan kontras yang tajam dengan kekacauan emosi yang sedang Sally hadapi di depan matanya sendiri. Sally menyadari bahwa ia sedang berdiri di persimpangan jalan, antara menghancurkan mereka sekarang atau menunggu hingga karirnya benar-benar aman. Logikanya berbisik bahwa ia butuh momentum yang lebih besar agar kejatuhan Anjar menjadi balasan yang setimpal atas setiap tetes air mata yang ia sembunyikan. Ia memilih untuk memutar balik mobilnya, meninggalkan gedung apartemen itu dengan dendam yang kian membara. Di rumah, ia mulai mengepak barang-barang berharganya secara bertahap dan menyembunyikannya di kantor sewaan baru yang ia siapkan dari dana muka proyek Jafar. Sally tahu, sebentar lagi ia tidak akan lagi membutuhkan atap rumah yang penuh kebohongan ini. Atap rumah yang penuh kebohongan itu kini tak lebih dari sekadar persinggahan sementara bagi Sally, sebelum ia benar-benar memutus rantai penderitaannya. Hari-hari berikutnya dilewati Sally dengan ketenangan seorang profesional yang sedang menjalankan misi rahasia, di mana setiap senyum yang ia berikan kepada Putri dan setiap anggukan yang ia tunjukkan pada Anjar adalah bagian dari strategi besar. Ia mulai memindahkan sisa aset pribadinya dan dokumen-dokumen penting ke brankas kantor barunya, memastikan bahwa secara finansial, ia telah sepenuhnya mandiri sebelum badai besar diletuskan. Di sisi lain, hubungannya dengan Jafar semakin intens dalam koridor profesional, di mana pria itu memberikan tantangan desain yang membuat kreativitas Sally meledak hingga ke level yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Puncaknya terjadi ketika Anjar mengumumkan sebuah jamuan makan malam keluarga besar untuk merayakan keberhasilan proyek konstruksinya, yang sebenarnya banyak dibantu oleh ide-ide tersembunyi Sally. Sally melihat ini sebagai panggung yang sempurna. Ia tahu bahwa Anjar dan Putri berencana untuk tampil serasi di depan publik meskipun secara sembunyi-sembunyi. Dengan hati yang mantap, Sally menghubungi Jafar dan meminta pria itu hadir sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut. Sebuah langkah yang akan memperkuat posisi tawar Sally sebagai desainer interior utama di mata kolega mereka. Ia mempersiapkan sebuah gaun elegan berwarna hitam yang melambangkan kekuatan barunya, bersiap untuk menghadapi konfrontasi yang akan mengubah sejarah hidupnya. Sally berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang kini terlihat jauh lebih tegas dan bercahaya dibandingkan beberapa bulan lalu. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang rapuh, melainkan seorang wanita yang siap mengambil kembali kendali atas nasibnya sendiri. Keputusan telah diambil, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi dari rencana ini. Saat mobil Anjar berhenti di depan rumah untuk menjemput mereka menuju lokasi acara, Sally melangkah keluar dengan kepala tegak, menggenggam sebuah amplop coklat berisi seluruh bukti pengkhianatan yang siap ia lepaskan di saat yang paling tidak terduga bagi mereka berdua. Amplop coklat yang ia genggam erat itu terasa seberat beban emosi yang telah ia pikul sendirian selama berbulan-bulan di bawah atap yang sama. Begitu sampai di ballroom hotel yang megah, suasana meriah dengan denting gelas kristal dan musik klasik menyambut kedatangan mereka, menciptakan kontras yang ironis dengan ketegangan yang menyelimuti hati Sally. Anjar tampak begitu percaya diri, sesekali melirik Putri yang berdiri di sampingnya dengan gaun merah mencolok, sementara Sally tetap tenang di sisi lain, menunggu momentum yang tepat. Jafar kemudian muncul dengan setelan jas hitam yang sangat berkelas, memberikan anggukan hormat kepada Sally yang membuat perhatian beberapa tamu undangan mulai teralihkan pada sosok sang desainer, yang kini terlihat begitu berwibawa. Keadaan memuncak saat Anjar naik ke atas panggung kecil untuk memberikan pidato kemenangan atas proyek terbarunya. Dengan wajah tanpa dosa, ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga terdekatnya yang selalu memberikan inspirasi, sambil melemparkan senyum penuh rahasia ke arah Putri. Sally merasa, inilah saatnya. Ia berjalan menuju panggung dengan langkah mantap, mengambil alih mikrofon di tengah kebingungan Anjar. Tanpa ada satupun kata kasar atau teriakan, Sally membuka amplop coklat tersebut dan menyambungkan ponselnya ke layar proyektor besar yang seharusnya menampilkan slide presentasi proyek.
Detik berikutnya, foto-foto kemesraan Anjar dan Putri di kafe serta apartemen rahasia mereka terpampang dengan sangat jelas, memenuhi seluruh ruangan dengan keheningan yang mematikan. Suara desas-desus mulai memenuhi ballroom, sementara wajah Anjar berubah menjadi pucat pasi dan Putri tertunduk malu dengan tubuh yang gemetar hebat. Sally menatap mereka berdua dengan sorot mata yang tajam namun penuh martabat, menyatakan secara terbuka bahwa mulai detik ini, ia meletaskan segala ikatan yang pernah ada. Emosi yang meledak di ruangan itu bukanlah dalam bentuk kekerasan, melainkan dalam bentuk kebenaran yang tidak bisa lagi dibantah oleh argumen apapun. Di hadapan keluarga besar dan rekan bisnis, Sally menegaskan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan memang datang dari orang terdekat. Namun hal itu justru menjadi garis awal bagi kebangkitannya yang sesungguhnya. Kebenaran yang tidak bisa lagi dibantah itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada ledakan kemarahan manapun. Anjar mencoba meraih tangan Sally dengan gemetar. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah sedang mencari kata-kata untuk menyangkal realitas yang baru saja diproyeksikan ke seluruh penjuru ruangan. Namun, setiap kali ia mencoba membuka suara, tatapan menghakimi dari keluarga besar dan bisik-bisik tajam dari rekan bisnisnya membuatnya kembali bungkam. Di sudut ruangan, Putri tampak kehilangan seluruh kepercayaan dirinya. Gaun merah yang tadinya ia pakai untuk menarik perhatian, kini seolah membakarnya dalam rasa malu yang tak terlukiskan. Anjar akhirnya memberanikan diri mendekati mikrofon, mencoba berdalih bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman atau rekayasa digital untuk menjatuhkan reputasinya. Ia menyatakan bahwa rasa sayangnya pada Putri hanyalah bentuk perlindungan seorang kakak ipar. Namun, pembelaan itu terdengar sangat hambar di hadapan bukti-bukti yang begitu gamblang. Sally tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kebohongan baru untuk tumbuh. Ia hanya berdiri tegak dengan senyum tipis yang menyiratkan kepuasan sekaligus kelegaan. Ia melihat bagaimana topeng kesempurnaan yang selama ini dibangun Anjar hancur berkeping-keping dalam hitungan menit, meninggalkannya sebagai pria yang kehilangan martabat di puncak perayaannya sendiri. Di tengah kekacauan emosional tersebut, Jafar melangkah maju dengan sikap yang sangat tenang namun protektif. Ia menawarkan lengannya kepada Sally, memberikan isyarat bahwa tugas Sally di tempat ini telah selesai dan saatnya ia menuju kehidupan yang lebih baik. Tanpa menoleh ke belakang sedikitpun pada Anjar yang memanggil namanya dengan suara parau, Sally melangkah keluar dari ballroom tersebut dengan kepala tetap tegak. Ia menyadari bahwa pilihannya untuk tidak berteriak telah memberikan kemenangan moral yang mutlak. Di dalam mobil bersama Jafar, Sally menarik nafas panjang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Menyadari bahwa meski hatinya masih terluka, ia telah berhasil merebut kembali kemudi atas takdirnya sendiri. Kemudi atas takdirnya sendiri kini sepenuhnya berada di genggaman Sally, membawa jiwanya terbang menjauh dari puing-puing pengkhianatan menuju cakrawala baru yang lebih menjanjikan. Pagi pertama setelah konfrontasi besar itu, ia tidak lagi terbangun dengan perasaan sesak. Sebaliknya, ia merasakan gairah kerja yang meluap-luap saat memasuki studio desain barunya yang minimalis namun elegan. Jafar telah memberinya kepercayaan penuh untuk memimpin transformasi interior sebuah hotel butik bergengsi, sebuah proyek yang menjadi pembuktian bahwa talenta Sally jauh melampaui bayang-bayang suaminya. Fokus Sally kini tercurah sepenuhnya pada pemilihan material, tekstur, dan pencahayaan, seolah setiap sketsa yang ia buat adalah cara untuk menyembuhkan luka batin yang masih tersisa. Sementara itu, dunia Anjar dan Putri mulai runtuh perlahan-lahan akibat sanksi sosial dan konsekuensi profesional dari skandal yang meledak di malam jamuan tersebut. Anjar mendapati banyak klien besarnya menarik diri karena integritas moralnya yang dipertanyakan, sementara Putri harus menanggung rasa malu yang mendalam karena namanya menjadi buah bibir negatif di lingkungan pergaulan mereka. Mereka yang tadinya merasa menang dalam persembunyian, kini terjebak dalam hubungan yang penuh dengan rasa saling menyalahkan. Putri mulai menyadari bahwa kehidupan mewah yang ia impikan ternyata harus dibayar dengan hilangnya kasih sayang seorang kakak dan reputasi yang hancur, sedangkan Anjar mulai merindukan ketenangan dan manajemen hidup yang selama ini diatur dengan rapi oleh Sally. Di sisi lain, kehadiran Jafar memberikan warna yang berbeda dalam keseharian Sally. Ia bukan hanya sekedar investor, tetapi juga mentor yang menghargai setiap visi artistik Sally. Mereka sering menghabiskan waktu berdiskusi tentang filosofi ruang hingga larut malam,
di mana Jafar menunjukkan rasa kagum yang tulus pada ketegaran hati Sally. Bagi Sally, kesuksesan yang mulai ia raih bukan sekedar tentang angka atau popularitas, melainkan tentang penemuan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia belajar bahwa terkadang, kehilangan hal yang dianggap paling berharga adalah cara semesta memaksa seseorang untuk menemukan harta karun yang jauh lebih bernilai di dalam dirinya sendiri. Harta karun di dalam dirinya itu terpancar nyata lewat karya-karya desain yang kini menghiasi sampul majalah arsitektur ternama di seluruh penjuru negeri. Sally bertransformasi menjadi ikon wanita mandiri yang sukses mengubah tragedi menjadi sebuah mahakarya yang sangat inspiratif. Namun di tengah puncak kejayaannya, bayang-bayang masa lalu kembali mengetuk pintunya dalam bentuk yang sangat mengenaskan. Anjar muncul di lobi kantor Sally dengan penampilan yang jauh dari kesan pria sukses yang dulu selalu membanggakan diri. Matanya kuyu, bahunya merosot, dan wajahnya dipenuhi raut penyesalan yang mendalam. Ia memohon waktu sejenak untuk berbicara. Sebuah permintaan yang membuat Sally harus menghela napas panjang guna mengumpulkan sisa-sisa ketenangan di jiwanya. Di dalam ruang rapat yang berdinding kaca, Anjar mengaku bahwa hubungannya dengan Putri telah berakhir dengan penuh kebencian dan saling tuduh. Ia bercerita betapa hancurnya bisnis yang ia bangun tanpa sentuhan tangan dingin Sally, dan betapa kosongnya hidup tanpa kehadiran sosok yang selama ini menjadi kompas moralnya. Anjar memohon sebuah kesempatan kedua, berjanji akan menebus segala kesalahan dan memulai semuanya dari nol jika Sally bersedia kembali ke sisinya. Sally mendengarkan setiap kalimat itu dengan keheningan yang anggun, menyadari bahwa pria di depannya kini hanyalah bagian dari sejarah yang telah usai. Pilihan sulit berada di depan matanya. Apakah ia akan mengikuti rasa iba yang masih tersisa, atau tetap teguh pada kemerdekaan yang telah ia perjuangkan dengan air mata? Sally akhirnya menutup map dokumen di depannya dan menatap Anjar dengan sorot mata yang penuh pengampunan, namun tanpa keraguan sedikit pun untuk menolak. Ia menegaskan bahwa ia telah memaafkan segala perbuatan Anjar, namun pintu hatinya telah tertutup rapat demi menjaga kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Sally menyadari bahwa kembali pada masa lalu hanya akan mengubur kembali potensi besar yang kini sedang merekah. Dengan sikap profesional yang tak tergoyahkan, ia mempersilahkan Anjar keluar, memilih untuk melanjutkan langkahnya bersama visi masa depan yang jauh lebih cerah. Momen ini menjadi klimaks terakhir bagi emosinya, memastikan bahwa tidak ada lagi beban yang menahannya untuk terbang lebih tinggi. Visi masa depan yang jauh lebih cerah itu kini bukan lagi sekedar impian di atas kertas, melainkan realitas yang ia jalani setiap hari dengan penuh rasa syukur. Setelah menutup pintu masa lalu bagi Anjar, Sally merasa beban yang selama ini menghimpit pundaknya benar-benar telah menguap ke udara. Ia memfokuskan seluruh energinya untuk merampungkan proyek hotel butik yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan investor properti. Di bawah arahan dan dukungan Jafar, Sally tidak hanya merancang ruangan, ia menciptakan pengalaman emosional melalui estetika yang ia bangun. Keberhasilan ini membawa Sally pada tawaran kolaborasi internasional, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa kemampuan profesionalnya telah diakui melampaui batas-batas yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Kedekatannya dengan Jafar pun mulai bertransformasi, dari sekedar rekan bisnis menjadi ikatan emosional yang lebih dewasa dan saling menghargai. Jafar, dengan segala ketenangan dan kedewasaannya, memberikan ruang bagi Sally untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa harus merasa terintimidasi atau dibatasi. Mereka sering terlihat menghabiskan akhir pekan bersama, bukan untuk membicarakan kontrak, melainkan untuk menikmati diskusi tentang seni atau sekadar berbagi tawa di galeri lukisan. Sally menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari kedamaian batin saat kita mampu berdiri di atas kaki sendiri dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargai proses kita. Meskipun kesuksesan finansial mengalir deras, Sally tetap rendah hati dan mulai merintis sebuah yayasan pendidikan bagi desainer muda dari keluarga kurang mampu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada wanita lain yang harus merasa kehilangan identitas hanya karena terjebak dalam situasi rumah tangga yang tidak sehat. Dengan mendirikan wadah ini, Sally merasa hidupnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mengejar karir. Setiap kali ia melihat kemajuan para muridnya, ia teringat bahwa pengkhianatan yang dialaminya dahulu hanyalah sebuah katalisator yang diperlukan untuk membangkitkan sisi terbaik dari dalam dirinya. Sally akhirnya menemukan fondasi hidup yang jauh lebih kokoh,
sebuah tempat di mana luka lama telah berubah menjadi kebijaksanaan yang abadi. Kebijaksanaan yang abadi itu menjadi modal utama bagi Sally saat ia melangkah ke panggung internasional untuk meresmikan proyek hotel mewah pertamanya di Singapura. Tepuk tangan meriah dari para kolega mancanegara tidak membuatnya tinggi hati, melainkan semakin mengukuhkan keyakinannya bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga. Di tengah gemerlap lampu pesta peluncuran, Sally tak sengaja melihat sebuah kabar di media sosial mengenai kondisi putri yang kini memprihatinkan. Adiknya itu dikabarkan kehilangan pekerjaan dan harus berjuang sendirian tanpa dukungan finansial dari siapapun setelah reputasinya hancur total. Hati Sally sempat renyuh, namun ia sadar bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihan hidupnya masing-masing. Sally memilih untuk mengirimkan bantuan melalui perantara secara anonim, bukan karena ingin kembali menjalin hubungan, melainkan sebagai bentuk kemanusiaan terakhirnya. Ia tidak ingin kebencian mencemari keberhasilan yang telah ia bangun dengan penuh perjuangan. Sementara itu, Jafar yang selalu setia mendampingi, memberikan kejutan dengan menghadirkan kedua orang tua mereka dalam acara tersebut. Momen pertemuan itu berlangsung penuh haru. Orang tua Sally akhirnya menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki putri sulung mereka. Mereka pun bercerita betapa putri sering menangis menyesali perbuatannya. Namun Sally hanya menanggapi dengan senyum tulus tanpa dendam, menandakan bahwa ia sudah benar-benar selesai dengan luka tersebut. Malam itu, di bawah langit Singapura yang benderang, Sally berdiri di balkon kamar hotelnya ditemani oleh Jafar. Mereka menatap cakrawala bersama dalam keheningan yang nyaman, sebuah kesunyian yang tidak lagi mencekam seperti tahun-tahun sebelumnya. Jafar perlahan menggenggam tangan Sally, bukan untuk menguasai, melainkan untuk berjalan beriringan menuju masa depan yang lebih stabil. Sally merasa hidupnya telah naik kelas secara menyeluruh, bukan hanya dari segi status sosial, tetapi juga dari kematangan mental. Ia menyadari bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan sekalipun bisa diubah menjadi bahan bakar untuk mencapai kebahagiaan yang jauh melampaui apa yang pernah ia impikan. Kebahagiaan yang jauh melampaui mimpi itu semakin lengkap saat Sally memutuskan untuk meresmikan pusat pelatihan bagi yayasan yang ia rintis. Sebuah gedung megah dengan arsitektur ramah lingkungan yang ia rancang sendiri. Di tengah kesibukan persiapan acara tersebut, Jafar datang membawa sebuah kotak kecil. Namun isinya bukanlah perhiasan mewah, melainkan sebuah kunci menuju sebuah studio kreatif di pinggir kota yang tenang. Jafar memahami bahwa meskipun Sally telah menjadi pemimpin besar, jiwanya tetaplah seorang seniman yang membutuhkan ruang sunyi untuk berkarya. Sikap pengertian Jafar ini membuat Sally semakin yakin bahwa pria inilah yang benar-benar memahami esensi kebahagiaannya. Sebuah hubungan yang tidak didasarkan pada ketergantungan, melainkan pada kemitraan yang sejajar dan saling mendukung. Di hari peresmian yayasan, Sally memberikan pidato yang sangat menyentuh di depan ratusan tamu undangan, termasuk para jurnalis yang ingin meliput kisah kebangkitannya. Ia bercerita secara jujur tentang titik terendah dalam hidupnya, tanpa menyebutkan nama pihak-pihak yang menyakitinya, melainkan fokus pada bagaimana sebuah kehancuran bisa menjadi fondasi untuk membangun kekuatan baru. Di barisan kursi paling belakang, ia sempat melihat sosok wanita yang mengenakan masker dan topi rendah, yang ia yakini sebagai putri. Adiknya itu hanya berdiri sebentar, menatap kakaknya dengan mata yang berkaca-kaca, sebelum akhirnya berbalik pergi di tengah kerumunan, seolah menyadari bahwa dunia mereka kini telah terpisah oleh jurang pencapaian yang sangat dalam. Malam harinya, setelah acara usai, Jafar mengajak Sally berjalan di taman belakang gedung yayasan yang dipenuhi lampu-lampu temaram. Dengan penuh kesungguhan, Jafar mengungkapkan keinginannya untuk membangun hidup bersama, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai kawan perjalanan dalam setiap tantangan di masa depan. Sally tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menerima lamaran itu bukan karena rasa kesepian, tetapi karena ia tahu bahwa bersama Jafar, ia bisa terus bertumbuh tanpa kehilangan jati dirinya. Di bawah naungan bintang, Sally menyadari bahwa perjalanan panjangnya dari seorang istri yang terabaikan menjadi wanita yang sangat berpengaruh telah mencapai resolusi yang sempurna.
Resolusi yang sempurna itu membawa Sally memasuki babak baru yang penuh dengan ketenangan jiwa dan kepastian langkah. Pernikahan sederhana namun elegan yang ia gelar bersama Jafar beberapa bulan kemudian menjadi simbol dari sebuah awal yang murni, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mereka memilih untuk merayakannya di taman yayasan yang ia bangun, dikelilingi oleh para murid binaannya dan keluarga yang kini telah menerima kenyataan dengan lebih bijak. Sally tampil memukau dalam gaun putih rancangannya sendiri, bukan sebagai simbol kepatuhan, melainkan sebagai pernyataan tentang kebebasan dan kebahagiaan yang berhasil ia rebut kembali melalui kerja keras dan ketekuhan hati. Kini, Sally tidak lagi harus menyembunyikan bakat atau ambisinya demi menjaga ego orang lain. Bersama Jafar, ia justru tertantang untuk terus mengeksplorasi batas-batas kreativitasnya, merambah ke proyek-proyek sosial yang lebih luas guna membantu masyarakat menata lingkungan mereka menjadi lebih layak huni. Ia belajar bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang tidak pernah meminta seseorang untuk menjadi lebih kecil agar pas di dalam sebuah genggaman. Jafar selalu menjadi orang pertama merayakan setiap keberhasilan Sally, sekecil apapun itu, memberikan rasa aman yang selama bertahun-tahun ia cari, namun tak pernah ia temukan dalam hubungannya yang terdahulu. Di sela kesibukannya, Sally tetap meluangkan waktu untuk memantau perkembangan yayasannya secara langsung. Ia melihat bagaimana para wanita muda yang dulu datang dengan rasa tidak percaya diri, kini mulai berani memimpin proyek-proyek besar di bawah bimbingannya. Sally menyadari bahwa warisan terbaiknya bukanlah sekedar gedung-gedung indah yang ia rancang, melainkan semangat pantang menyerah yang ia tularkan kepada orang lain. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi daya, dan pengkhianatan menjadi sebuah jembatan menuju kemuliaan yang tak akan pernah bisa luntur oleh waktu atau keadaan apapun. Semangat pantang menyerah yang ia tularkan kepada orang lain kini menjadi cermin bagi Sally untuk merefleksikan kembali setiap kerikil tajam yang pernah melukai langkahnya. Duduk di ruang kerjanya yang menghadap ke arah taman kota, ia membuka sebuah buku catatan lama yang berisi coretan-coretan keputusasaan dari masa-masa sulitnya dahulu. Sally tersenyum getir mengenang bagaimana ia pernah merasa dunia telah kiamat hanya karena pengkhianatan Anjar dan Putri. Namun, dari perspektifnya sekarang, ia menyadari bahwa rasa sakit itu hanyalah sebuah proses pembersihan. Semesta sedang menyingkirkan orang-orang yang tidak layak berada di masa depannya, agar ia memiliki ruang untuk tumbuh menjadi sosok yang lebih tangguh dan mandiri. Refleksi ini membawanya pada sebuah pemahaman mendalam bahwa keberhasilan karirnya yang gemilang bukanlah sebuah bentuk balas dendam kepada masa lalu, melainkan bentuk apresiasi terhadap harga diri yang sempat ia abaikan. Ia tidak lagi merasa perlu membandingkan hidupnya dengan orang lain, apalagi dengan mereka yang pernah mengecewakannya. Baginya, kebahagiaan sejati muncul ketika ia mampu memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran berharga yang didapat. Sally memahami bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing dalam skenario hidupnya, termasuk peran antagonis yang dimainkan oleh adiknya sendiri, yang secara tidak langsung justru mendorongnya keluar dari zona nyaman yang semu. Di tengah keheningan sore itu, Jafar masuk membawakan secangkir teh hangat. Duduk di sampingnya tanpa perlu banyak bicara. Kehadiran Jafar yang menenangkan adalah bukti nyata bahwa setelah badai yang hebat, pelangi benar-benar akan muncul bagi mereka yang tetap bertahan di jalur kebenaran. Sally menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahnya dari seorang wanita yang hanya mengekor di belakang punggung suami, menjadi seorang pemimpin yang menentukan arah hidupnya sendiri. Ia merasa utuh, bukan karena memiliki segalanya, melainkan karena ia telah berdamai dengan setiap luka dan mengubahnya menjadi permata kebijaksanaan yang menerangi jalan bagi orang lain yang sedang berada di kegelapan serupa. Permata kebijaksanaan yang menerangi jalan itu kini telah menjadi lentera abadi yang menandai akhir dari sebuah perjalanan panjang menuju kemerdekaan diri. Di episode terakhir ini, Sally berdiri di atas panggung utama sebuah konferensi internasional untuk memberikan pidato penutup tentang ketangguhan wanita di era modern. Di hadapan ribuan mata yang menatapnya dengan penuh kekaguman, ia tidak lagi berbicara sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai pemenang yang berhasil menaklukkan badainya sendiri. Sally menekankan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan sekalipun, bahkan yang datang dari darah daging sendiri, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah undangan paksa dari semesta untuk menemukan potensi luar biasa
yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang orang lain. Pesan moral yang ia sampaikan begitu kuat merasuk ke dalam hati audiens, bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh kesetiaan pasangannya, melainkan oleh integritas dan keberaniannya untuk bangkit saat dunia mencoba menjatuhkannya. Ia membuktikan bahwa karir yang gemilang dan kebahagiaan yang tulus adalah hasil alami dari keputusan untuk berhenti meratapi luka dan mulai membangun kemandirian. Saat ia turun dari panggung, ia melihat Anjar dan Putri berdiri di kejauhan di antara kerumunan, hanya sebagai penonton asing yang kini tak lagi memiliki akses ke dalam kehidupannya yang penuh cahaya. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang telah ia maafkan, namun tidak lagi memiliki tempat di masa depannya yang indah. Cerita ditutup dengan momen hangat di rumah barunya yang penuh dengan tanaman hijau, di mana Sally duduk bersama Jafar sambil memandangi bintang-bintang di langit malam. Ia akhirnya mengerti bahwa takdir tidak pernah memberikannya apa yang ia mau dengan cara yang mudah, tetapi takdir memberikannya semua yang ia butuhkan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kesuksesan, cinta yang sehat, dan kedamaian batin adalah hadiah bagi mereka yang berani melepaskan hal-hal yang menyakiti demi meraih hal-hal yang memuliakan. Sally tersenyum puas, menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar telah naik kelas, bukan hanya dalam status, tetapi dalam kemuliaan jiwa yang tak tergoyahkan.